Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian hak asasi manusia, kemudian ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Maka sekarang kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi setelah pembelajaran hari ini, diharapkan siswa-siswi kami sekalian, kalian dapat memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian selanjutnya ada menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di sini pengertian pelanggaran HAM hampir sama. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Nah, jadi ini merupakan dorongan atau keinginannya untuk melakukan pelanggaran asasi manusia. Ada tiga, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, kemudian rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini bukan hanya pemerintah, bisa jadi pimpinan perusahaan misalnya. Kalau di daerah kita mungkin pimpinan PT, perkebunan, apakah disalahgunakan kekuasaannya untuk menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya memperkerjakan anak di bawah umur, dan lain-lain. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini bisa jadi polisi, jaksa, hakim. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, ini yang paling banyak terjadi nih. Apalagi sekarang zaman media sosial, semua gampang diakses. Dan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini juga faktor yang sangat mempengaruhi. Kesenjangan sosial dan ekonomi, yang kaya dengan yang miskin. Kemudian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi walaupun sudah ada payung hukumnya, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang HAM, masih saja terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini saya ambil ada 6 contoh. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang ketiga, bom Bali tahun 2002. Yang keempat, tragedi Semanggi II
tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Yang kelima, tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Yang keenam, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh yang saya ambil. Masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Misalnya PKI, nah, itu juga termasuk pelanggaran HAM yang besar. Kemudian pembunuhan aktivis HAM. Kalau kalian masih ingat kasus Munir, nah, ini merupakan aktivis HAM. Beliau dibunuh, diracuni. Kan luar biasa itu. Aktivis HAM sengaja dibunuh. Dan sampai sekarang kasusnya belum selesai. Ini saya akan menayangkan beberapa video tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Silakan kalian dengarkan, perhatikan baik-baik.